Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Mukminin dan mukminat sekalian, di hari yang cerah ini, di hari Senin, kita melanjutkan lagi pembahasan kita membahas sebab yang ketiga, mengapa para ulama ikhtilaf, mengapa para sahabat ikhtilaf dalam pendapat mereka. Kita masih memakai rujukan utama, yakni kitab karangan Syekh Utsaimin Al-Khilaf Bainal Ulama. Kita sampai pada sebab yang keempat. As-sabab ar-rabi' ayyakuna balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Ayyakuna balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Ini sebab yang keempat. Suatu hadis, suatu dalil sampai kepada seseorang, tetapi orang itu memahaminya tidak seperti yang dimaksud di dalam hadis tadi. Jadi suatu hadis sampai kepada seorang, tetapi orang tadi memahami hadis yang sampai kepadanya itu tidak seperti yang dimaksud, tidak seperti yang diinginkan dalam hadis tadi. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari sunnah, dari hadis. Tetapi kita lebih memilih dari sunnah, dari hadis saja. Dari hadis saja. Karena lebih sering terjadi. Dan ini contoh yang sering disampaikan oleh para guru kita, disampaikan para dai, ya, sering lebih populer. Ya, bahkan lebih populer daripada contoh yang pertama di kesempatan yang pertama itu. Contoh yang pertama di sebab yang pertama mengenai kisahnya taun atau wabak yang ada di negeri Syam. Nah, ini lebih populer lagi. Contoh dari hadis, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Ahzab. Satu kali Rasulullah pulang dari peperangan Ahzab. Perang Ahzab sekitar tahun ke-5 Hijriah. Wada'a uddatal harbi ja'ahu Jibrilu faqala lahu. Setelah selesai perang Ahzab, Rasul meletakkan perlengkapan perangnya. Dari pedangnya, dari baju besinya, dari helm besinya. Kemudian datang Jibril sambil berkata kepada Nabi, "Inna lam nadha as-silah fakhruj ila Bani Quraidah." Kami, yakni para malaikat, belum meletakkan senjata kami. Engkau, wahai Muhammad, pergi keluar menuju kampungnya Bani Quraidah. Jadi di dalam peperangan, jika kita membaca sirah Nawawiyah, terutama di bagian perang Nabi, mulai dari Badar, Uhud, dan seterusnya, itu dikisahkan di sana, itu para malaikat diutus Allah ikut berperang. Para malaikat ikut berperang di perang-perang tadi. Nah, di sini Jibril menyampaikan bahasanya para malaikat itu senjata mereka belum diletakkan, masih mereka pakai, masih mereka sandang. Dan menyuruh kepada Nabi untuk pergi menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah salah satu kampung di mana suku Quraidah, kabilah Quraidah yang Yahudi itu berada. Ya, berada di dekat Madinah. Jadi kisahkan di sini Bani Quraidah itu melakukan khianat sehingga harus diperangi, diperangi oleh para sahabat. Jadi Rasul nanti akan mengutus para sahabat untuk memerangi Bani Quraidah yang Yahudi tadi. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil khuruj. Kemudian Rasul menyuruh para sahabatnya untuk keluar menuju kampung Bani Quraidah. Nah, di sini ucapan yang masyhurnya sering disampaikan yang dinukil oleh kebanyakan para dai, kebanyakan para guru. Nah, kebanyakan di buku-buku yang bahas ikhtilaf, perbedaan di kalangan para sahabat. Apa yang disadarkan Nabi kepada para sahabat tadi? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra
illa fi Bani Quraidah. Jadi jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar, kecuali sholat asar itu dilakukan di Bani Quraidah. Jadi ketika berjalan, ketika disuruh pergi ke kampungnya Bani Quraidah, maka jangan sekali-kali kalian sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sampai ke Bani Quraidah baru sholat asar, gitu maksudnya. Nah, terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami hadis tadi di antara para sahabat sendiri. Jadi di antara para sahabat sendiri itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Padahal Rasul masih hidup, mereka dengar langsung, tapi masih juga terjadi perbedaan pendapat. Faqad ikhtalafa sahabah fi fahmi. Para sahabat berbeda pendapat mengenai pemahaman dari hadis tadi. Faminhum man fahima anna murada Rasul al-mubadarah ila al-khuruji hatta la ya'tiya waqtul asri illa wa hum fi Bani Quraidah. Satu kelompok di kalangan para sahabat tadi memahami bahwa maksudnya Rasul itu kita harus segera pergi, cepat-cepat pergi keluar menuju kampungnya Bani Quraidah, ya kan? Sehingga waktu asar itu enggak lewat. Jadi tetap waktu asar itu ada, jadi kita sampai di kampungnya Bani Quraidah, waktu sholat asar masih ada, kita sholat asar di sana. Jadi kita cepat-cepat pergi. Nah, supaya waktu sholat asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Fala mahana waqtul asri wa hum fi thariq. Nah, tapi ketika datang waktu asar, ternyata mereka para sahabat tadi yang keluar tadi masih di tengah perjalanan, belum sampai ke kampungnya Bani Quraidah. Shallauha wa lam yuakhiruha ila an yakhruja waqtuha. Kemudian mereka sebagian sahabat yang memiliki pemahaman berbeda itu. Jadi mereka sholat di tengah jalan tadi. Satu kelompok di antara para sahabat tadi sholat asar di tengah perjalanan tadi. Dan tidak mengakhirkan waktu sholat. Pokoknya sholat mereka tepat waktu di sholat asar. Kenapa? Sholat asar sudah datang. Waktu sholat asar sudah datang walaupun di tengah perjalanan, padahal belum sampai. Maka satu kelompok dari kalangan sahabat tadi tetap sholat di tengah tadi, di tengah perjalanan. Minhum man fahima. Nah, sedangkan sebagian yang lain, kelompok yang kedua, itu memahami yang berbeda. Memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang kelompok yang pertama. Apa itu? Anna murada Rasulillah alla yusallu illa idza wasalu Bani Quraidah. Fa akharuha hatta wasalu Bani Quraidah fa akhrajuha an waqtiha. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Khauf dan Imam Muslim dalam kitab Al-Jihad. Jadi, kelompok yang kedua memahami hadis Rasul tadi. Jadi yang dimaksud Rasul adalah jangan sekali-kali kalian sholat kecuali, ya, maksudnya sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Jadi kelompok yang kedua ketika jalan, walaupun sudah sholat asar, mereka memahami, nah, walaupun sudah sampai waktu sholat asar, mereka memahami, ya jangan sholat asar dulu di tengah jalan karena belum sampai ke kampung Bani Quraidah. Nah, maka kelompok yang kedua tidak sholat di tengah jalan, tapi sholatnya di Bani Quraidah walaupun waktu sholat asarnya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Nah, jadi mereka mengakhirkan sholat. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memahami bahasanya kita harus segera pergi, cepat-cepat pergi ke kampung Bani Quraidah. Jadi kalau sudah sampai di kampung Bani Quraidah sehingga masih ada waktu sholat asar, sehingga kita bisa sholat asar di sana. Ternyata ketika masih di jalan perjalanan itu sudah datang waktu sholat asar. Maka kelompok yang pertama tadi, ya kalau sudah datang waktu sholat asar kita sholat di sini walaupun belum sampai di kampung Bani Quraidah. Maka kelompok yang pertama sholat tepat pada waktunya, ya, meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Kelompok yang kedua memahami, maksud Rasul kita jangan sekali-kali sholat sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah. Jadi akhirnya kelompok yang kedua tidak sholat di
awal waktu, tidak sholat di tepat waktu tadi, di perjalanan tadi, tengah perjalanan, mereka sholat asar ketika sudah sampai di kampung Bani Quraidah, sehingga waktunya sudah lewat, sudah keluar. Nah, jadi yang satu sholat di tepat waktu, di awal waktu, ketika datang waktu asar mereka sholat, meskipun di tengah jalan, di tengah perjalanan, sedangkan kelompok yang kedua sholatnya di akhir waktu, ya, karena apa namanya, sampai di Bani Quraidah waktu asarnya sudah lewat, maka mereka sholat asar itu keluar dari waktu. Nah, paham? Semoga paham, makin paham. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah melanjutkan, wala raiba anna shawab ma'al ladzina shallau sholata fi waqtiha. Dan tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi, yang benar adalah orang, ya, kelompok para sahabat yang sholat di waktunya. Di anna nusus fi wujubi sholah fi waqtiha muhkamah. Kenapa? Karena ayat Quran, dalil-dalil mengenai wajibnya sholat di waktunya yang tepat itu jelas, kuat, kokoh. Wa danasun mustabah. Sedangkan hadis tadi memiliki dua pemahaman. Sedangkan ayat Quran yang mengatakan sholat harus tepat waktu itu lebih jelas. Wa tariqul ilmi ayyuhmal al-mutasyabih alal muhkam. Jadi caranya para ahli ilmu, para ulama, ada dalil yang rancu, dari yang memiliki beberapa pemahaman, ada satu, ada dua. Itu pemahaman ini dibawa ke pemahaman yang lebih jelas, yang memiliki satu pemahaman saja. Nah, jadi hadis tadi memiliki dua pemahaman. Kelompok yang tadi, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua itu memiliki pemahaman berbeda. Sedangkan ayat Quran yang menyuruh bahwasanya kita itu sholat tepat waktu itu cuma satu pemahaman. Nah, maka yang dua ini dibawa ke satu. Jadi yang benar sholat yang di awal waktu, tepat waktu. Apa itu ayatnya? Inna sholah alal mu'minina kitabam mawquta. Coba dicek. Inna sholata alal mu'minina kitabam mawquta. Jadi sesungguhnya sholat ada kewajiban bagi kaum mukmin itu adalah waktunya sudah pas, waktunya sudah tepat, waktunya tidak bisa diakhirkan. Nah, pemahaman ayatnya seperti itu. Tetapi ini ketika bicara nanti dalam fikih lebih secara khusus, terutama fikih Syafi'i, itu ada perinciannya waktunya. Mana waktu yang awal, waktu yang tengah, waktu akhir, mana waktu utama, waktu fadilah, mana lagi waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu karohah, waktu yang dibenci, ada lagi waktu karohah yang sudah hampir habis waktunya, ada lagi waktu haram, dan seterusnya, ada perinciannya. Nah, kita nggak bahas di situ. Kemudian lanjutkan, idan min asbabil khilaf ayyufham minad dalil khilafu muradillahi wa rasulihi wa dzalika was sababur rabi'. Wa dzalika was sabab ar-rabi'. Jadi di antara sebab khilaf, di antara sebab perbedaan pendapat di antara para sahabat, di antara para ulama, bahwasanya seseorang itu memahami nas, memahami dalil, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu tidak seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Inilah sebab yang kedua. Jadi maksud hadisnya seperti ini, orang yang mendapatkan informasi tentang dalil tadi, tentang hadis tadi, itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, inilah sebab yang keempat. Apa tadi sebab yang keempat? Ayyakuna balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Suatu dalil itu sampai kepada seseorang, tetapi orang itu memahami dalil tadi, memahami Al-Quran tadi, memahami hadis tadi, tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Al-Quran atau hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Di kesempatan pagi yang cerah ini, di hari Selasa tanggal 29 Rajab tahun 1441 Hijriah, bertepatan pula dengan tanggal 24 Maret tahun 2020 Masehi. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan kesehatan dan kesempatan waktu bagi kita untuk melanjutkan
pembahasan kita yang nampaknya semakin seru, kita semakin memahami. Diharapkan dengan semakin kita mendengar, semakin kita memahami, semakin kita mengerti, sehingga akan memunculkan sikap-sikap yang tepat, sikap-sikap yang ramah terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, sikap-sikap toleransi yang tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri dalam memahami ikhtilaf yang terjadi di kalangan umat Islam. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya As-Sabab Al-Khamis, sebab yang kelima, ayyakuna qad balaghahu al-hadis walakinnahu mansukhun wa lam ya'lam bin nasikh. Ayyakuna qad balaghahu al-hadis lakinnahu mansukhun wa lam ya'lam bin nasikh. Yakni seseorang sudah mendapatkan sebuah hadis, tetapi hadis yang sampai kepada orang itu mansukh, yakni sudah dihapus hukumnya, sudah dibatalkan hukumnya, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya hadis itu sudah dihapus, sudah dibatalkan hukumnya, yakni dihapus, dibatalkan dengan hadis yang lain. Kata-kata nasikh, nasakho juga terdapat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 106. Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Al-Baqarah 106. Ya, ma nansakh dari kata kami, ya, kami menghapus, kami membatalkan. Nah, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan, ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Dari kata nasakho, nun, sin, kho, masih mansukh. Nah, ini kalau orang yang belajar fikih, lebih khusus lagi belajar ulumul Quran, usul tafsir, ini sangat tahu sekali. Jadi ada seorang mendapat sebuah hadis, tetapi ternyata hadis tadi sudah dimansuh hukumnya, sudah dibatalkan, dihapus, diganti dengan hadis yang lain, yang baru. Nah, sedangkan orang itu nggak tahu bahwa hadis itu sudah dihapus. Nah, dia nggak tahu ada hadis baru yang menghapus, membatalkan hadis yang pertama sampai kepada dia. Nah, lebih jelasnya dijelaskan lagi. Fayakunul hadis sahihan wal murad minhu mafhuman walakinnahu mansukh. Jadi yang di sini hadis yang sampai kepada seorang itu sahih, memang betul dari Nabi, sahih. Dan apa yang dimasukkan juga tepat sebagaimana yang diinginkan hadis itu. Tetapi hadis itu hukumnya sudah tidak dipakai lagi, dihapus, dibatalkan. Wal alim la ya'lam binasrihi. Ya. Orang yang tadi dapat hadis tadi, orang yang alim tapi nggak tahu bahwasanya hadis tadi sudah ada penghapusnya, sudah ada dihapus oleh hadis yang lain. Dia nggak tahu lah, ternyata hadis yang sampai kepada dia dibatalkan dengan hadis lain, dihapus dengan hadis lain, dan dia nggak tahu hadis yang pembatal tadi. Hadis pertama yang dia sampai kepada dia nggak tahu sudah dihapus dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dia nggak tahu, walaupun itu alim. Fahina idzin lahu al-udru di annal asla ada munaskhi hatta ya'lama bin nasikh. Pada saat itu, pada saat si alim tadi mendapatkan hadis yang pertama, kemudian dia memahami dengan betul, tapi ternyata hadis tadi dibatalkan, dihapus dengan hadis yang kedua, dan dia nggak tahu membatal hadis yang kedua, maka ya dia dapat udzur, ya, tidak apa-apa udzur, karena dia nggak tahu, karena asal dari hukum satu hadis nggak ada nasikhnya, nggak ada mansukhnya. Jadi hadis itu ada ya diamalkan, dipahami, diamalkan. Dan ternyata hadis yang sahih tadi yang pemahamannya sudah betul, ternyata ada hadis lain yang membatalkan hadis yang tadi. Hadis yang pertama dibatalkan dengan hadis yang kedua. Ini ada contohnya lebih jelas lagi. Dari contoh di sini diantaranya wa min hadza ra'yu
Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini tentang pemahamannya Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ini tentang ketika seorang yang sholat, apa yang dilakukan terhadap kedua tangannya. Nah, di mana posisi tangan ketika sholat, terutamanya ketika ruku. Karena fi awal Islam yushra'u lil musalli at-tatbiq baina yadayhi wa yad'uhuma baina rukbatayhi. Hadza huwal masyru' fi awal Islam. Tsumma nusikha dzalik. Jadi di awal-awal permulaan Islam, ya karena Abdullah bin Mas'ud ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam, jadi betul-betul mengalami awal-awal Islam itu, pemulung Islam masih sedikit. Jadi ketika sholat pada saat ruku itu disyariatkan kepada orang yang sholat itu tatbiq. Apa itu tatbiq? Ta, to, ba, ya, ko. At-tatbiq. At-tatbiq ini tentunya dalam bahasa syariat, bukan dalam bahasa lughah saja. Jadi melakukan tatbiq baini yadayhi di antara kedua tangannya dan meletakkannya di antara kedua pahanya. Di antara kedua lutut. Di antara lutut, antara lutut dan paha. Jadi lebih jelasnya begini. Ini namanya tatbiq. Dua tangan ditempelkan, kemudian ketika ruku, ya ini mohon maaf ya, Anda naik ke atas kursi supaya lebih jelas. Ya. Jadi begini, kemudian ini kaki, tangan masukkan ke dalam sana. Ini paha, ini lutut. Jadi paha tapi agak dekat ke lutut begini. Nah seperti ini. Nah begitu aja ketika ruku. Nah ini ketika awal Islam seperti ini. Ini seperti ini. Nah, memang aneh, anak pun sendiri baru tahu juga ketika membaca syarah penjelasan hadis ini, kemudian tanya kepada yang lebih alim, pada orang yang lebih alim daripada anak, ternyata itu maksudnya. Jadi seperti itu, masukkan ke lutut sana. Nah, begitu. Itu namanya at-tatbiq. Wa sharal masyru' ayyadu ayadaihi ala rukbatayhi. Tetapi itu ketika awal Islam. Dan itu dihapus hukumnya, dibatalkan. Yang dianjurkan, yang disyariatkan itu meletakkan sebagaimana kita tahu di ketika ruku, jadi meletakkan kedua tangan di atas lutut, mencengkeram di atas lutut. Di atas lutut seperti ini. Ini. Nah, lurus gitu, kemudian letakkan di atas lutut. Itu yang dianjurkan. Jadi seperti itu. Jadi tatbiq tadi sahih. Ya, sahih masuk ke tadi sahih. Muhammad juga betul yang diinginkan hadis tadi ya, dengan Rasul memang seperti itu, tatbiq itu. Itu yang diamalkan Abdullah bin Mas'ud. Tapi hukum ini sudah dimansuh ya. Karena ada hadis yang kedua, hadis yang lain bahwasanya yang disyariatkan meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku. Seperti itu. Jadi hukum yang pertama anjuran syariat bahwasanya meletakkan tangan tatbiq tadi ketika ruku itu mansuh, dihapus dengan hadis yang kedua bahasanya dianjurkan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Jadi makna at-tatbiq tadi, at-tatbiq ini kalau kita lihat ke lisanul Arab, yakni mu'jam atau kamus yang berisi tentang lafaz-lafaz atau kata-kata dalam bahasa Arab, dijelaskan satu lafaz ini maknanya seperti ini dengan panjang lebar ya, dengan asal katanya, dengan syairnya dan seterusnya. Jadi wat tatbiq tadi tapi ketika ruku yaitu dilakukan di awal masa Islam. Jadi apa itu? Wa itbaqul kaffain mabsutatain bainar rukbatain idza raka'a. Jadi itbaq ini menutup, mengatupkan antara dua tangan, dua kaf, dua ini, tangan ini dikatupkan begini. Kemudian diletakkan di kayak tadi ya. Lutut agak ke agak ke paha tadi, seperti diselipkan di tengah tadi antara dua tadi. Itu namanya tatbiq. Kemudian di nasakh hukumnya. Jadi seperti itu. Jadi itu diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan dia tidak tahu bahwasanya hadisnya sudah dimansuh, sudah dihapus, dibatalkan. Nah, itu telah terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Alqamah dan Al-Aswad. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka berdua.
bahwasanya suatu hari Alqamah dan Al-Aswad itu mendatangi beliau untuk sholat bersama beliau. Abdullah bin Mas'ud menjadi imamnya. Kemudian Alqamah dan Aswad wadu'a yadaihima ala rukbataihima. Jadi Alqamah dan Aswad setelah diletakkan di sebelah kanan dan kiri sebagai makmumnya, kemudian meletakkan kedua tangan mereka tadi di atas lututnya, lutut sebagaimana kita rukuk. Walakinna radhiyallahu anhu, tetapi Abdullah bin Mas'ud nahahuma an dzalik wa amarahuma bitatbiq. Jadi dilarang ya, mungkin dengan isyarat. Mungkin seperti ketika sholat ini samping kanan kiri, kemudian melihat Alqamah dan Aswad itu seperti kita rukuk tadi, tangan di atas lutut. Kemudian ini enggak betul menurut Abdullah bin Mas'ud, karena hadis yang sampai kepada dia adalah at-tatbiq. Maka mungkin dengan isyarat mungkin ya, isyarat seperti ini sehingga mereka tahu isyarat supaya ditatbiq tadi, masukkan ke ini lutut, kemudian dimasukkan ke sana. Ini lutut, ini paha, ini ke sini. Gini. Ini yang benar menurut Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena dia nggak tahu bahwasanya hadis itu dari mansuh. Nah, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi di jilid yang ketiga, Syarah Sahih Muslim, hadis yang tadi dengan judulnya sudah menjelaskan bahasanya itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Dia memberikan judul setelah hadis yang tadi, kemudian di bawahnya ada syarahnya, penjelasannya, babu an-nadbi ila wad'il aidi ala rukabi fir ruku'i wa naskhi tatbiqi. Jadi bab mengenai dianjurkannya meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ya, ini sebagaimana kita rukuk tadi. Kita rukuk. Dan naskh jadi dihapus, dibatalkannya at-tatbiq. Jadi hukum mengenai tatbiq tadi yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud itu sudah dibatalkan, sudah dihapus dengan hadis yang kedua, itu letakkan kedua tangan di atas lutut. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak tahu bahasa hadis itu sudah dihapus, sudah dinasakh. Ya, kita paham, kita mengerti ayat yang sering kita baca oleh para imam kita. Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Poinnya di sini apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau kami salah. Jadi ini poinnya. Dan juga manusia kan di awal ayat tidak dibebani kecuali yang dia sanggup. Dia yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang pertama tadi, mengenai tatbiq. Itu dia dengar dari Nabi tentunya. Dia pahami dan benar pemahamannya. Sementara hadis yang kedua, mengenai meletakkan kedua tangan di atas lutut, dia belum sampai berita itu, belum sampai hadisnya. Maka dia amalkan, tapi ternyata itu dimansuh. Ya, dia mendapatkan udzur, sekali lagi mendapatkan udzur. Artinya dia tidak mendapatkan dosa karena dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Sedangkan yang enggak dia ketahui, yang enggak diwajibkan untuk diamalkan, dia enggak tahu, namanya saja dia tidak tahu. Sedangkan kita yang tahu, ya jangan coba-coba praktek tatbiq tadi. Kamu ini ngapa, kamu kok kayak gitu? Ini Abdullah bin Mas'ud. Nggak boleh seperti itu, karena kita tahu itu sudah dimansuh. Nggak boleh berasa nih Abdullah bin Mas'ud, kamu siapa? Coba gaya-gaya. Oh, makanya kamu belajar hadis. Yang benar. Rukuk tuh nggak cuman seperti kamu ini ada satu lagi, ini namanya tatbiq. Ya, bukan begitu, bukan gaya-gayaan. Ya, nggak dianjurkan kita bergaya-gaya, apalagi depan orang awam. Ini malah aneh. Ini orang belajar jadi santri, pernah belajar di pesantren, belajar agama, kok malah tambah aneh gitu kan. Apalagi mungkin penampilan kita misalnya ya dianggap aneh bagi sebagian orang awam, misalnya sudah berjilbab, misalnya jilbab besar misalnya, atau kita sudah pakai sorban, terus gaya-gayaan dengan tatbiq tadi. Padahal itu tadi sudah dihapus mansuh. Maka ketika orang melakukan itu ya
Kalau dia tahu bahasa itu udah dimansuh, tentunya dia malah berdosa, gitu kan. Mendapat pahala. Bahkan kalau dia dengan tujuan menampak-nampakin untuk sombong-sombongan depan orang awam, tambah parah lagi dosanya. Jadi itu tadi ya. So kelima, ayakuna qad balaghahu al-hadis lakinnahu mansukhun walam ya'lam bin nasikh. Seseorang sampai kepadanya hadis, tetapi hadis itu sudah dimansuh, sudah dibatalkan hukumnya, sudah dihapus. Sedangkan orang yang sampai kepadanya hadis tadi, ya, tidak tahu ada hadis lain yang mansukhnya, hadis lain yang menasakhnya. Jadi hadis yang kedua dia nggak tahu, maka dia amalkan hadis yang pertama. Walaupun hadis yang pertama itu sahih dan pemahamannya betul, tetapi karena udah dihapus, ya hadis yang pertama nggak dipakai lagi. Tapi orang ini nggak tahu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud tadi mengamalkan hadis yang pertama dan tidak tahu ada hadis yang kedua yang menghapus, membatalkan hadis pertama yang dia pahami, yang sampai kepada dia. Allah alam bisawab. Itulah sebab yang ke-5. Semoga makin paham, makin mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.